Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diah Wardani SHMH. Saya dosen tutor di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Yang pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan kode FSIH 4101. Yang mana kita kali ini sudah memasuki pada sesi 7 ya rekan-rekan mahasiswa. Pada sesi 7 ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan sistem politik. Di dalam materi ini kita akan mengkaji terkait pengertian sistem hukum dan sistem politik, sifat, hakikat, dan tujuannya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit mengingatkan terkait pengertian hukum menurut para ahli. Di sini saya mengutip dua orang ahli, yaitu yang satu Aristoteles. Menurut dia, hukum adalah kumpulan aturan yang dapat berlaku di lingkungan masyarakat, termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Di sisi lain ada menurut Hans Kelsen, hukum adalah perintah terhadap tingkah laku manusia yang berisi sanksi-sanksi sebagai kaidah primer. Kita bisa masuk kepada materi ya. Di sini ada Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi beberapa komponen. Di sini disebutkan ada 3 komponen ya. Yang pertama yaitu komponen struktur hukum atau legal culture, yang mana merujuk pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menjalankan hukum tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga penegak hukum yang lain. Yang kedua yaitu substance of the law, komponen substansi hukum, yang mana pada komponen ini merupakan kumpulan peraturan, norma-norma, keputusan, dan kaidah yang membentuk hukum itu sendiri, seperti undang-undang dan peraturan. Yang ketiga yaitu komponen budaya atau legal culture, yang mana mengacu pada sikap, nilai, keyakinan, persepsi masyarakat terhadap hukum, baik dari kalangan masyarakat umum maupun penegak hukum. Kita juga akan membahas terkait arti sistem hukum. Itu memiliki 2 pengertian ya, secara sempit dan luas. Yang pertama yaitu arti dalam sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang membatasi hanya dalam arti material atau substansi hukum. Jadi pada fokus arti sempit ini berfokus pada aturan hukum yang konkret dan tertulis mengacu pada hukum yang dibuat oleh negara, seperti undang-undang, permen atau peraturan pemerintah ya, dan kitab undang-undang. Kemudian ada sistem hukum dalam arti luas, yaitu sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Jadi yang dimaksud arti luas ini meliputi seluruh ilmu hukum, termasuk berbagai aliran, teori, doktrin, kajian filosofi yang mempelajari bagaimana ilmu hukum ini berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana penggunaannya atau penerapannya dalam masyarakat. Sistem hukum juga dibagi dengan beberapa macam ya. Di sini biasanya kita kenal dengan 5, yaitu yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yang bersumber kepada kodifikasi hukum tertulis seperti undang-undang, susunan legislatif. Kemudian yang kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon, yang mana pada sistem ini mengacu kepada putusan hakim dari kasus-kasus sebelumnya, atau bisa kita sebut juga sebagai jurisprudensi ya. Kemudian sistem hukum adat, ini adalah kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam suatu adat masyarakat. Jadi karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam adat, jadi cukup kompleks juga ya, tergantung di mana kita tinggal, seperti ada di adat di Aceh, kemudian adat di Jawa, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sistem hukum agama atau hukum Islam ya. Ini diyakini sebagai hukum ilahi. Kemudian ada hukum sosialis, yang mana pada sistem
hukum ini mengacu kepada berbagai macam sistem hukum yang ada. Jadi perpaduan di antara berbagai macam sistem hukum yang ada. Kemudian secara etimologis istilah politik hukum itu diambil dari bahasa Belanda ya, yang mana ada recht dan politik, yang mana recht artinya hukum, politik adalah artinya politik, sehingga politik hukum secara etimologis adalah kebijakan hukum yang merupakan gabungan dari ilmu politik dan ilmu hukum yang merujuk pada proses politik dalam menentukan tujuan, arah, bentuk, dan isi hukum untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Ya, oke, mungkin itu sekilas gambaran ringan dari saya. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih mempelajari lagi dari modul yang sudah diberikan oleh universitas. Silahkan mengerjakan tugas dan diskusi yang sudah disiapkan. Selamat mengerjakan, semangat mengerjakan, dan sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.